Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Dewi. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 6 yang akan berdiskusi untuk menjawab persoalan dari kelompok 5 yang akan dibawa atau dijawab oleh teman saya bernama Muhammad Anis Fauzi. Bagaimana cara menjaga agama yang baik? Yaitu memelihara agama dalam peringkat dariyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contohnya, melaksanakan 5 waktu adalah kewajiban. Kalau saat diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama. Berikutnya, bagaimana cara seseorang tidak memiliki cara ikhlas? Sadar bahwa tak semua orang layak beri perjuangan. Saat seseorang yang kamu cintai ternyata malah menjauhimu dan ternyata tak punya perasaan khusus padamu, tak apa untuk tak berhenti mengharapkan ketika seseorang yang kamu cintai sepenuh hati tak mempunyai rasa yang sama. Tak apa melepaskan perasaannya bagi tak semua orang layak diperjuangkan dan kebahagiaanmu tetap menjadi proses utama. Apresiasi usaha yang dilakukan setelah move on. Mempersanakan seorang untuk menyukai kita dengan kadar yang sama, misalnya dengan cara kita menyukainya juga bukan hal yang bijak. Kita tak bisa memasangkan isi hati dan memperasa seseorang jika dia yang kita pertahankan tidak bisa memiliki, sudahi saja. Lalu apresiasi diri sendiri sudah memperjuangkan kita dengan baik saat ini. Maafkan semuanya. Supaya bisa move on, maka perlu ada yang ditinggalkan dan direlakan. Merelakan seseorang yang tak bisa memiliki membantu kita untuk melangkah ke depan dengan langkah yang lebih ringan. Cinta tak memiliki sebab, kadang kenyataan hidup berjalan di luar perkiraan dan keinginan kita. Maka, maafkan semuanya agar kita bisa melanjutkan hidup dengan baik lagi. Petik hikmah yang terbaik yang ada. Mencintai seseorang yang tak bisa dimiliki bisa menghadirkan lebih banyak kesedihan dan kekecewaan. Maka, melepaskannya bisa jadi salah satu untuk mengurangi rasa sedih dan kecewa yang ada. Ambil hikmahnya dan pelajari terbaik yang pernah ada. Pengalaman mencintai seseorang bisa menjadi salah satu cara untuk mengenal diri sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Yang selanjutnya, sibukkan diri dengan hal-hal yang lebih produktif. Kadang kita sibuk dengan hal-hal yang lebih produktif, suasana hati kita lebih baik, kita bisa jadi lebih ikhlas, melepaskan yang tak bisa dimiliki sebab kita punya hal lain untuk berjaga dan dilakukan lebih baik. Semoga ada cinta yang lebih baik yang kamu dapatkan. Ya, terima kasih sudah melakukan yang terbaik hingga saat ini. Bagaimana cara generasi kita mengatasi krisis moralitas dan bagaimana solusinya? Berikut solusinya. Sejatinya pendidikan haruslah mampu mendidik agar terciptanya moral serta akhlak yang baik, agar terbentuknya generasi-generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila dan juga agama. Sebagaimana dalam butir Pancasila alinea kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya menjadi acuan bagi para generasi saat ini untuk mengadopsinya. Seperti akan halnya mata pelajaran PKN yang sekian banyak membahas masalah moralitas. Namun urgensi dari permasalahan generasi bangsa saat ini adalah sulitnya memahami arti dari pendidikan moral itu sendiri, serta adanya faktor-faktor pemicu buruknya moral generasi bangsa tersebut. Fatalnya, timbullah berbagai macam kriminalitas yang dilakukan oleh mereka. Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan pada sesama remaja di desa mencapai 5%. Belum lagi tingkat kenakalan remaja saat ini sungguh sangat menjauh dan nilai moral dan juga agama, seperti seks bebas, narkoba, miras, pembunuhan dan lain sebagainya. Padahal tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 mengenai tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Adapun beberapa faktor yang penyebab terjadinya kerusakan moral menurut penulis dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini.
Satu, kemajuan teknologi. Dua, memodernnya kualitas keimanan. Tiga, pengaruh lingkungan. Empat, hilangnya kejujuran. Lima, hilangnya rasa tanggung jawab. Enam, tidak berpikir jauh ke depan. Tujuh, yang terakhir, rendahnya disiplin. Lalu adakah solusi yang untuk mengatasi faktor-faktor tersebut? Tentu ada. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi pada generasi penerusnya, maka bangsa solusi untuk menanggapinya masalah tersebut sebagai berikut. 1. Menanamkan pendidikan karakter sejak dini. 2. Pemilihan teman bergaul dan lingkungan tepat. 3. Mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik. 4. Memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah ilmu pengetahuan dan keadilan sosial. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri sendiri. 6. Mengadakan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan lain-lainnya. Tentu hal yang ini harus adanya kerjasama antara tenaga pendidik di sekolah dan juga orang tua di rumah dan membentuk karakter serta moral yang agar sesuai dengan nilai Pancasila dan juga agama. Namun, yang menjadi catatan terbesar saat ini adalah sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa ini. Sebagaimanapun kekerasannya, mengajarkan nilai moralitas serta keagamaan kepada para peserta didik, hal ini tidak menjamin untuk membentuk karakteristik serta sesuai dengan diharapkannya. Menengok adanya sistem pendidikan saat ini yang masih kurang menyajikan kurikulum yang sesuai dengan tuntunan Islam serta hal pembentukan akidah yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu adanya pembekalan akidah yang diajarkan sekolah oleh tenaga pendidik maupun orang tua di rumah, maka hal ini mampu membentuk berbagai Islam yang tazkiyah Islam pada anak, yaitu pola pikir al-qiyah dan nafsiyah pola sikap. Contoh penerapan ubudiyah. Ubudiyah adalah dalam segi bahasa diambil dari kata abada yang berarti mengabdikan diri. Sedang menurut syara berarti menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai hambanya. Ibnu Aliyah Al-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menerangkan bahwa ubudiyah merupakan sifat manusia sebagai hamba Allah. Sifatnya dimaksud yakni patuh dan taat terhadap semua perintah dan larangan dan melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan tanpa membantah dan merasa keberatan. Menurut buku Menyelami Spiritualitas Islam, jalan menemukan jati diri oleh Samsuddin Ar-Razi, ubudiyah hakikatnya adalah memenuhi janji, menjaga batasan-batasan kerelaan atas apa yang ada, serta kesabaran atas kehilangan. Untuk memahaminya lebih dalam itu apa itu dia, berikut saya jelaskan. Jenis-jenis ubudiyah. Menghasil buku pendidikan agama Islam ciptaan oleh Muhammad Daud, ubudiyah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan segi bentuk dan sifatnya. Untuk jenis ini, ubudiyah dibagi lagi ke dalam 5 kategori, yaitu ubudiyah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berzikir, berdoa, memuji Allah, dan dengan mengucapkan al-Baqarah dan membaca Al-Quran. Ubudiyah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain mengurus jenazah. Ubudiyah dalam bentuk pekerjaan yang ditentukan oleh wujudnya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lanjut ya. Ubudiyah yang cara pelaksanaan berbentuk menahan diri, seperti puasa, istighfar, berada di dalam masjid dengan niat melakukan ibadah, ikram, sikap dalam keadaan suci untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Ubudiyah yang sifatnya menggunakan hak, seperti memaafkan orang lain telah melakukan kesalahan atau membebaskan orang yang berhutang dari kewajiban membayar. 2. Berdasarkan pelaksananya bentuk, ubudiyah ini juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ubudiyah jasmani rohaniyah, berarti perpaduan antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Ubudiyah rohaniyah amaliyah, berarti perpaduan rohani dan harta, misal zakat. Ubudiyah jasmaniyah,
rohaniah dan amaliyah sekaligus misalnya adalah ibadah hati. Perbedaan ubudiyah dan ibadah. Lanjut. Menurut M. Muhammad Fatullah Gulen menjelaskan dalam bukunya Tawassul untuk kita semua bahwa ibadah dan ubudiyah sering diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan merasa hina serta tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meski keduanya memiliki pengertian yang sama oleh beberapa orang, namun sebagian besar menyatakan bahwa kata ini berbeda artinya. Ibadah memiliki makna menghabiskan hidup dan melaksanakan perintah-perintah dan taklif dari Allah. Sedangkan ubudiyah bermakna selalu memiliki kesadaran sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan lainnya adalah jika seseorang yang selalu melaksanakan ibadah akan disebut dengan julukan al-abid, ahli ibadah. Sementara orang yang melaksanakan ubudiyah disebut dengan julukan al-abid, hamba. Di sisi lain ada sebagian sufi yang mendirikan ibadah adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah arik ilahi. Sementara ubudiyah adalah kewajiban dilakukan oleh para pemilik perasaan al-syiur dan mata batin al-basirah.